Ya, silakan yang sudah bergabung bisa on kameranya. Selamat pagi Bu Novita, saya Buyan, rekan dari Bu Feli di SMK Telkom Malang. Jadi saya izin bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung. Ini Bu Novi, terima kasih. Sami-sami Bu. Silakan anak-anak yang sudah bergabung bisa on kameranya. Kita akan mulai terlebih dahulu sambil menunggu yang lain proses bergabung. Ila, Lanika, Aril, di-on-kan Nak kameranya. Kita mulai dulu ya, karena waktu kita juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, kelas 9G yang solihah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang masih dikaruniakan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa lagi di Zoom dengan keadaan sehat. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anak, semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kesuksesan anak-anakku semuanya. Amin. Seperti yang sudah PDF lebih enteng daripada PPT. Aku sih nggak HP. Iya, tapi kan aku nggak sulit share konten ketika Ya, seperti yang sudah Bu Novi sampaikan, anak-anak, hari ini kita ada kegiatan informasi tentang sekolah lanjutan, ada sosialisasi. Jadi hari ini spesial ya daripada hari-hari biasanya karena kita kedatangan tamu guru dari SMK Telkom Malang yang nanti akan memberikan informasi tentang SMK Telkom Malang. Barangkali nanti anak-anak dari kelas 9G ini ada yang berminat atau mungkin ada temannya yang ingin mendaftar ke sana, anak-anak sudah dapat informasi, jadi bisa memberikan informasi ke teman yang lain juga, seperti itu. Nanti silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menyampaikan kepada Bu Feli, nanti yang akan memperkenalkan diri dan waktunya akan saya berikan kepada Bu Feli. Monggo. Bu Feli masih ada terkendala teknis di komputernya, Bu, mungkin saya dulu saja. Oke. Saya persilahkan, Bu, monggo. Bentar ya anak-anak, ini Buyan masih mau loading materinya, mohon tunggu sebentar. Oke, Bu. Mungkin kita sambil menunggu ya anak-anak. Sebentar lagi kalian akan mempersiapkan diri untuk seleksi yang mendaftar ke MAN 2 juga. Besok terakhir pendaftaran, yang belum selesai segera diselesaikan pendaftarannya. Terkait dengan album kenangan itu juga penting, tapi masa depan kalian itu juga penting. Bagaimana kalian tetap jangan sampai waktu belajar kalian tersita gara-gara kalian harus memikirkan alken gitu ya. Nanti tetap tugas utama kalian harus mempersiapkan diri untuk tes, kemudian tugas-tugas di sekolah. Jangan sampai mengganggu
karena tugas Alken jangan sampai mengganggu waktu belajar kalian. Dari kelas 9G sudah menyetorkan itu data yang kemarin keterima di SMK Telkom gelombang 1. Kemarin gelombang 1 ada yang mencoba mendaftar anak-anak dari kelas 9G. Oh, belum ada ya. Mungkin bisa bertanya ke koordinator Balkis Anaura Bu, soalnya Balkis itu mendata sekolah yang akan dituju. Oh gitu ya, nanti Bu Novi akan jawab ke Balkis. Oh ya, ini Balkis ada bergabung di sini. Nanti dikirim ya nak datanya ke Bu Novi. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Nggih, Bu Feli sampun terdengar. Nggih, suara saya. Cek, tes. Nggih, sampun Bu. Oh, baik. Mohon maaf, Bu Novita. Assalamualaikum dan anak-anak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bertemu dengan anak-anak luar biasa di MTS 1 Malang. Perkenalkan, saya Bu Feli. Apakah ini saya langsung, Bu Novita? Nggih, Bu, monggo. Oh, nggih. Mohon izin share konten. Anak-anakku di kelas 9G, nggih, kelas reguler perempuan. Sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing dan alhamdulillah kita semua di sini muslim. Doa disilahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Novita, mohon izin saya bisa share konten kah PPT dari kami? Oh nggih. Sebentar Bu. Oke. Nggih, monggo Bu, share Suaranya. screen. Oke, sebentar. Saya ulang. Oke, siap. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini kami ada program namanya Moklet Menyapa Sekolah atau MMS. Kenapa dikenal dengan Moklet? Karena kami Telkom School atau SMK Telkom yang berada satu-satunya di Kota Malang dan Malang terkenal dengan bahasa walian. Jadi Telkom ketika diwalik menjadi Moklet. Oleh karena itu, we are very proud to be a Mokleters. Kami biasa disapa dan bangga ketika disapa menjadi Moklet. Bismillah, salah satunya nanti dari kelas 9G akan menjadi Mokleters bergabung dengan kami. Di tahun 2022 ini kelas 9 kali akan resmi menyandang status sebagai alumni MTSN 1 Kota Malang, alias kalian akan lulus menjadi wisudawan di MTSN 1 Kota Malang. Ketika ditambah 3 tahun lagi melanjutkan studi di SMA atau SMK, tentunya dilanjutkan untuk studi lanjut berikutnya. Mayoritas akan melanjutkan di kuliah. Kuliah ketika lancar itu bisa 3,5 tahun atau 4 tahun yang akan datang. Tetapi kita ambil rata-rata, saya ambil 5 tahun. Jadi ketika sekarang kalian kelas 9 di tahun 2022, ditambah 3 tahun melanjutkan studi lanjut di SMA atau SMK, dan ditambah 5 tahun lagi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi atau college, berarti kalian siap untuk menjadi seorang employer atau kalian mempunyai bisnis sendiri, memasuki dunia kerja itu berarti di tahun berapa? Coba siapa yang bisa menjawab? 2022 ditambah 3 ditambah 5. Berarti tahun berapa kita kalian siap untuk memasuki dunia kerja? 10. Dari tahun 2000 berapa? 30.
2030, betul sekali. Nah, di sini di tahun 2030 itulah tren IT atau tren pekerjaan akan berubah. Tidak lagi seperti cita-citanya Bu Novita dan Bu Feli. Kalau dulu Bu Novita dan Bu Feli punya cita-cita mungkin jadi dokter, mungkin ada yang PNS, kemudian pilot. Nah, seperti itu. Tapi di masa kalian nanti 2030, kalian juga bisa sambil browsing, nanti juga ada di materinya Bu Feli yang Bu Feli paparkan, bahwa tren pekerjaan di tahun 2030 nantinya untuk kalian sudah berubah, anak-anak. Oleh sebab itu, memilih studi lanjut dari sekarang sudah disiapkan apa yang akan menjadi tren dan peluangnya akan tetap luas di masa depan. Di sini Bu Feli paparkan ada pahlawan sains Indonesia karena salah satu tren pekerjaan kalian nanti di 2030 adalah berkaitan dengan sains atau IT. 3 pahlawan IT yang di sini ada gambarnya semuanya asli dari Indonesia. Kalau sekarang kalian memakai gadget dengan ada logo sinyal 4G tulisannya di atas, siapa yang mematenkan dan yang membuat jaringan tersebut? Beliau adalah foto yang lingkaran ini. Beliau adalah Dr. Hoirul Anwar dan beliau asli orang Kediri, Jawa Timur. Yang bertahun-tahun sudah bekerja di Jepang, ikut perusahaan jaringan dan IT ternama di Jepang sampai akhirnya nasionalisme yang tinggi membawa beliau kembali ke Indonesia dan sekarang beliau sedang meneliti tentang 6G. Kita saja belum memakai yang 6G, mungkin juga yang 5G belum, tetapi karya orang-orang ini yang dipakai oleh seluruh dunia adalah asli orang Indonesia. Ini yang harus kita tekankan bahwa SDM orang Indonesia, termasuk MTSN 1 Kota Malang ini luar biasa. Bahkan ada kelas olimpiade, kelas bilingual, dan dikenal tidak hanya di Kota Malang. Jadi insya Allah one day kalianlah yang akan disebut nantinya menjadi pahlawan di Indonesia. Bukan lagi yang akan memegang senjata atau bambu runcing, tetapi pada arah yang lainnya. Di sini yang Bu Feli katakan tadi bahwa tren pekerjaan di 2030 akan berubah, Bu Feli rangkum menjadi 3 bidang yang utama. Yang pertama nanti kebutuhan dan posisi bidang kerja yang banyak dicari adalah 1, psikologi, yang kedua adalah sumber daya alam, dan yang ketiga adalah IT. Kenapa di bidang psikologi? Bu Feli berikan analogi seperti ini. Kalian ketika berkumpul dengan temannya sudah akrab dengan gadgetnya masing-masing. Tetapi ketika sudah berkumpul, lebih akrab gadgetnya atau temannya? Coba. Lebih akrab yang mana? Dibantu Bu Feli untuk menjawab. Halo? Gadgetnya. Iya, betul. Oleh karena itu, karena akrab dengan gadgetnya, rasa menjadi manusia atau human itu banyak hilang di orang lain. Sehingga kalian sekarang sering merasa insecure kalau sudah ini tidak ditolong dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, nanti kehidupannya jadinya no life dan halu. Oleh sebab itu, di tahun 2030 nanti banyak orang yang konsultasi ke psikolog, ke psikiater karena tidak merasa menjadi manusia yang seutuhnya, butuh dimanusiakan menjadi seorang manusia, gitu ya. Peluang pekerjaan kalian di tahun 2030. Yang kedua adalah sumber daya alam. Kalau kalian tahu Belanda itu sudah kalah, sudah menang jauh dari kita, padahal semua bibit-bibit dan sumber daya alamnya dulu banyak berasal dari Indonesia. Mereka pertanian dan perkebunan, produk otentik mereka adalah bunga tulip yang diambil umbinya, itu sudah digitalisasi, sudah memakai mesin dan tinggal di remote begitu saja. Oleh sebab itu nantinya untuk kalian ketika saya tanya nantinya ketika menjadi petani atau pekebun, pegang cangkul apa pegang gadget? Pegang yang mana? Pegang Iya. Jadi inilah Bu Feli dan Bu Novita sama-sama menyadari kalian sudah generasi digital, generasi alfa. Kalian tetap akan bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia, tapi kalian bisa memanfaatkan secara digital. Oleh sebab itu, bidang yang ketiga yang masih akan luas peluang kerjanya dan kalian bisa menjadi CEO, founder di bidang IT, yaitu di teknologi itu tadi. Semuanya akan bisa dikendalikan dengan satu sentuhan gadget atau laptop. Bahkan kalian sekarang sudah kenal NFT pada metaverse. Betul nggak?
Nah, oleh sebab itu, peluang kerjanya semuanya lebih nyaman untuk di rumah. Bu Feli kasih disclaimer dulu ya, untuk acara ini Bu Feli sediakan 4 hadiah, 2 berupa merchandise, 2 berupa pulsa pakai data yang akan saya transfer langsung ke nomor HP kalian dengan cara kalian silakan screenshot atau capture kegiatan ini dan silakan unggah di story IG-nya masing-masing dan tag ke SMK Telkom Malang. Bagi caption yang menarik atau keterangan yang menarik pada story-nya akan kami langsung transfer 2 orang paket pulsa data 25.000 masing-masing, kemudian yang 2-nya adalah merchandise. Lumayan bisa digunakan. Terus nanti juga ada disclaimer yang lain, yaitu voucher potongan harga 50.000 pendaftaran untuk kelas 9G. Makanya disimak nanti di yang terakhir, apa syaratnya, ditunggu ya. Sehingga dari permasalahan kebutuhan IT di masa depan dan tren pekerjaan, jawabannya adalah di SMK Telkom Malang karena kami semuanya full di sekolah teknologi. Dan alhamdulillah SMK Telkom Malang kami memang terkenalnya lebih di luar kota Malang. Kami satu-satunya dan pertama sekolah yang di IT dan kami meraih sebagai SMK swasta terbaik tingkat nasional 2020 itu oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi di LTMPT atau UTBK kalian biasanya ketika mau melanjutkan studi ke universitas kami dinyatakan sebagai sekolah swasta terbaik tingkat nasional. Alhamdulillah. Kami slogannya adalah attitude is everything, masalah nilai bisa kami bantu, masalah seleksi selama kalian bisa mempersiapkan, bisa kami bantu, tetapi terkait attitude menjadi poin utama pendidikan dan penilaian kami di sini. Attitude is everything. Berikutnya, Bu Feli akan memaparkan cerita di SMK Telkom Malang itu terdapat 2 jurusan kalau untuk kalian atau 2 program keahlian yaitu RPL dan TKJ. Ini masih loading ya. Nah ini ketika Bu Yan apakah sudah tampil yang di ininya? Oke, belum. Kalau untuk alamat kalian di Sawah Jajar sudah aman lah. Kalau yang di Kota Malang sudah tahu semua dan mohon maaf memang putra-putri atau siswa-siswi kami 80% dari luar kota. Ketika nanti dari MTSN 1 Kota Malang ada yang bergabung dan merasa sudah banyak ranking di MTS, tapi ternyata ketika di SMK Telkom Malang kok nggak ranking, ya wajar karena kalian gabung dengan seluruh siswa-siswi terbaik dari Indonesia. Bahkan kami dari Aceh hingga Papua, bahkan untuk Papua kami kerjasama dengan PT Freeport sendiri untuk mengadakan seleksi di sana. Jadi bismillah, semoga kalian dilancarkan untuk memilih studi lanjut yang terbaik dan kami tawarkan sekarang adalah IT atau Informatic School satu-satunya yang terbaik dan itu ada di Kota Malang yaitu SMK Telkom Malang. Kenapa SMK Telkom Malang itu menjadi sekolah favorit dan terbaik di Indonesia? Selain kami alumni kami yang terbaik dari prestasi akademis dan non-akademisnya, karena kami seleksinya itu seluruh siswa dari SMP MTS di Indonesia bisa masuk ke SMK Telkom Malang hanya melalui jalur tes yang diadakan oleh sekolah kami. Tesnya ada 2 macam, tes akademik dan non-akademik. Tes akademik mengerjakan soal melalui website pendaftaran PPDB kami. Kalau yang non-akademis meliputi tes kesehatan, tidak boleh buta warna, tes kesamaptaan atau tes fisik, jadi nanti push up, sit up, lari, dan yang ketiga adalah tes wawancara yang menyatakan kalian memang layak diterima di kami. Peserta pendaftar PPDB dari seluruh Indonesia adalah 1.500 dan yang diterima mohon maaf hanya 500 siswa. Tinggal kalian buktikan kalian layak dan insya Allah kalian punya kesempatan untuk masuk ke sini. Yang saya ceritakan tadi terkait jurusan, Bu Yan berkenan untuk menceritakan sekilas, disilahkan. Karena Bu Yan ini adalah alumni dari angkatan 15, luar biasanya alumni yang ikut mensukseskan di SMK Telkom Malang, itu rahasianya. Silahkan Bu Yan. Oke, terima kasih Bu Feli. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan saya Bu Yan. Yang sudah disampaikan oleh Bu Feli tadi, kalau saya itu salah satu alumni yang istilahnya kembali lagi mengabdi untuk alma mater. Gitu ya. Saya dari angkatan 15, saya masuk itu tahun 2006, lulus 2009. Jadi umur di antara kita cukup lumayan panjang.
Jadi insya Allah nanti kalau misal kalian nanti diterima di SMK Telkom Malang, nanti akan bertemu dengan saya dan dengan alumni-alumni yang lain gitu. Karena memang banyak sekali para alumni yang kembali untuk mengabdi untuk alma mater, yaitu di SMK Telkom Malang. Suara saya jelas ya, kita lihat. Betul. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini mengenai program keahlian yang ada di SMK Telkom Malang, atau paket keahliannya itu ada 2 jurusan. Yang pertama itu ada TKJ atau kepanjangan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian ada RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, ini biasanya terjadi kebingungan ya dari para pendaftar ketika memilih jurusan apa ini nanti yang harus saya pilih gitu. Jadi kebanyakan hampir 50% diantaranya itu ketika mendaftar di SMK Telkom Malang itu tidak tahu apa bedanya RPL dan TKJ. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bedanya RPL dan TKJ. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah tahu atau sudah pernah mendengar. Mungkin dari adik-adik ada yang mau menyampaikan mungkin apa itu beda TKJ dan RPL? Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu saya jelaskan. Jadi ada TKJ dan RPL. TKJ itu yang berhubungan dengan networking atau jaringan komputer. Kemudian kalau RPL itu berhubungan dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Software. Gitu. Jadi bedanya, kalau misal kalian pernah mungkin di film atau mungkin lihat di atau di Instagram gitu ya, ada orang berprofesi menjadi programmer gitu. Nah, itu berarti orang tersebut itu ada di bidang RPL gitu ya, yang ada hubungannya dengan software, aplikasi, website. Jadi programmer atau RPL itu adalah belajar untuk membuat aplikasi, untuk membuat software, aplikasi yang berbasis web atau yang berbasis mobile. Yang berbasis mobile itu contohnya seperti apa ya? Seperti aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian, itu berbasis mobile. Jadi tampilannya dia lebih sedikit dan menyesuaikan dari resolusi HP gitu. Tetapi ada juga aplikasi yang berbasis web. Berarti itu yang kita lihat, aplikasi-aplikasi yang bisa kita lihat dari layar komputer, itu gampangnya. Terus kemudian, Bu, saya suka main games. Nah, kalau di SMK Telkom Malang, kalian tidak hanya memainkan game, ya, tapi kalian di sini bisa membuat game sendiri gitu, yang sesuai dengan favorit kalian, game yang seperti apa gitu. Itu adalah gambarannya untuk RPL gitu ya. Atau membuat aplikasi sosmed seperti Instagram, TikTok, itu orang-orang yang ada di bidang RPL. Terus kalau untuk TKJ seperti apa? Nah, TKJ ini yang kemarin ada berita beberapa minggu yang lalu, itu ada seperti Bank Indonesia kebobolan atau Bank Indonesia diretas atau dihack gitu istilahnya ya. Kemarin kan sempat ada berita itu kan mencuat di beberapa media. Nah, itu berarti, tapi kemudian beberapa menit kemudian langsung bisa diatasi. Nah, siapa yang mengatasi di balik BI diretas kemudian diatasi, dicarikan solusi kemudian ditutup untuk yang diretas tadi, itu adalah orang-orang yang ada di bidang TKJ. Jadi salah satunya TKJ ini mempelajari mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri yang kita tahu, yang paling global, yang paling umum kita tahu adalah internet, jaringan internet. Jadi orang-orang TKJ ini yang nantinya akan bekerja untuk membangun jaringan itu sendiri. Jadi kalau orang-orang RPL membuat program, membuat aplikasi, nah orang-orang TKJ yang membuat aplikasi itu bisa dipakai oleh orang banyak, sehingga orang-orang di seluruh dunia itu bisa terkoneksi satu sama lain. Itu adalah pekerjaannya orang-orang yang ada di bidang TKJ atau bidang jaringan. Sedangkan RPL
yang membuat aplikasinya, gitu ya. Jadi kalau kalian bisa melihat dari layar, mungkin kalau pakai HP terlalu kecil ya, tapi ini mungkin saya akan menjelaskan lebih ini supaya lebih jelas. Jadi kalau RPL itu pekerjaan peluang kerja lulusan RPL itu ada programmer, IT konsultan, sistem analis, game developer, software tester, database engineer, dan lain-lain. Sedangkan TKJ juga nggak kalah banyak. Ada cyber security yang tadi menangani hacker, ada cloud engineer, ada network planner, ada data center engineer. Jadi banyak sekali. Jadi TKJ itu tidak selalu menggunakan hardware atau kalian naik-naik atau kalian tarik-tarik kabel, tapi sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh orang-orang TKJ. Itu penjelasan, mungkin semoga bisa membantu kalian untuk membedakan antara TKJ dan RPL. Itu Bu Feli, mungkin nanti ada. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih. Ini kan terima kasih Bu ya. Nah, kalian kan ini di kelas reguler perempuan ya. Jangan salah, sekarang itu banyak ahli IT itu dari perempuan, nak. Jangan salah. Kalau di SMK Telkom Malang dulu mungkin kalau terkenalnya SMK Telkom itu kan STM ya, tapi di sini sekarang porsinya perempuan dan laki-laki itu sudah 50%. Malah yang mendapatkan ranking dan juara itu biasanya yang perempuan, padahal di IT. So, kemampuan logika dan matematis perempuan juga tidak kalah hebat dengan yang laki-laki, karena kalian bisa nanti membuat aplikasi itu dengan nama kalian sendiri. Nanti ada contohnya di sini ya. Salah satu pilihan kenapa kalian harus di Moklet, kita punya digital learning, TEVA itu kelas industri dan kelas kerjasama, dan ini beasiswa dengan industri secara langsung. Contohnya ini di PT Beon. Tahun ini kita ada 3 dengan industri yang kerjasama, yaitu PT Beon yang beasiswa ya maksud saya, PT Beon, PT DDS, dan DOT. Kami sistem informasinya juga secara online, dan kebetulan tahun saat pandemi sejak 2019, kalian paling merasakan ya bagaimana fungsi dan manfaat IT di kehidupan kalian. Kalau di SMK Telkom Malang kami sudah terbiasa ujiannya itu online dan akses untuk semua pembelajaran itu online, termasuk untuk presensinya. Kemudian saya lanjutkan di sini fasilitas multimedianya kami juga ada ruang podcast sendiri untuk anak-anak. Event-eventnya kami tidak hanya di bidang IT. Kalau contohnya IT ada robotik, tapi di festival seni FLS2N, mungkin kalian akrab dengan istilah ini ya, FLS2N itu seni tingkat bergengsi di Jawa Timur. Kemarin anak-anak membuat film di tahun 2019 dan itu memenangkan juara 1. Di kami juga ada mata pelajaran tahfidz, bukan program tahfidz, tapi mata pelajaran tahfidz yang kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru hafiz dan hafizohnya itu 3 kali dalam seminggu. Jadi masih tetap melanjutkan untuk hafalannya, dan nanti ada ujian munakosahnya juga sama ada di kami seperti ini. Moklet basketball kami juga ada, dikenal dengan TSBC, bahkan juga ada komunitas. Jadi selain eskul kami juga ada komunitas. Contoh komunitasnya adalah bersepeda bersama, dan ini gabung antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Berikutnya, Bu Feli ingin menunjukkan logo-logo ini, mungkin kalian sudah terbiasa, sudah tahu ya, kalau Google kalian sudah tahu. Tapi Mikrotik itu contohnya adalah produk yang selama ini kita pakai di jaringan. Jadi kalian memakai produk jaringan di, mohon maaf saya sebut merek ya, kalau di rumah atau di sekolah mungkin pakai apa, IndiHome, ya kayak gitu itu ya. Salah satu hardware-nya itu sebenarnya adalah produknya Mikrotik. Nah, jadi router yang kita pakai itu produknya Mikrotik. Dan SMK Telkom Malang sudah lembaga sertifikasi punya lisensi sendiri dengan Mikrotiknya sendiri. Jadi pengajarnya Bapak Ibu guru, contohnya di Buyan ini juga di bidang jaringan sudah lisensi dengan Mikrotik. Termasuk juga dengan Amazon Web Service. Kalau anak-anak muda sekarang sudah tahu lah Amazon ini insya Allah ya. Cisco ini juga di bidang jaringan. Jadi ini produk juga dari internasional, tapi juga ada beasiswa dan program untuk apa ini namanya, lomba. Kemarin dari angkatan 23 kemarin menang juara 2 di Jepang untuk lomba dengan Cisco. Padahal itu IT. Dan sertifikat yang kalian dapatkan nanti untuk IT itu langsung dengan Microsoft-nya sendiri, yaitu MTS Certification atau Microsoft Technology Associated. Dan biaya semua ini sudah include selama kalian masuk di SMK Telkom Malang. Pembayaran pertama dengan nominal yang sekian juta itu sudah termasuk biaya ini, dan itu adalah biaya selama 3 tahun di SMK Telkom Malang, tidak menambah biaya apa-apa lagi kecuali SPP dan laptop.
Untuk Android itu Maple tersendiri juga. Jadi itu bukan sebuah merek HP ya kalau kalian tahu Android, tapi itu adalah sistem operasinya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi yang saya ceritakan, yang Teaching Factory atau kelas kerjasama dengan kami. Bapak Ibu gurunya selain putra-putrinya yang berprestasi tahun 2017, 2018, 2019, ujian nasional kami tertinggi di Jawa Timur, juara satunya semua dari SMK Telkom Malang dan mayoritas 10 besarnya dari SMK Telkom Malang. Bapak Ibu gurunya juga punya prestasi luar biasa. Di sini saya paparkan guru terbaik tingkat sekolah ada 2 orang, dan ini Bapak Ibu gurunya ini di TKJ. Ini Pak Daniel ini masih muda, yang cewek-cewek ini lirikannya mungkin fokusnya ke sana ya. Nah, kalau alhamdulillah kemarin Bu Feli dapat kesempatan sebagai guru terbaik tingkat nasional oleh HAFEK. Berikutnya adalah sarananya. Karena kita sekolah IT, semua lab-nya adalah lab komputer. Bahkan kami memiliki lab tersendiri untuk Mac atau Apple. Jadi kalian juga harus terbiasa untuk mengoperasikan itu. Berikutnya kegiatan ekskul, ini yang paling ditanyakan sama anak-anak. Ada apa saja? Ada banyak, ada belasan. Voli ada yang berkaitan sama olahraga ya. Karawitan kami juga punya, bahkan punya bidang mapel tertentu. Bahasa Inggris kami punya komet. Teater ada sendiri, pramuka, paskibra, fotografi kami punya ekskulnya tersendiri termasuk seni musik. Jadi ada sendiri. Kemudian banyak kegiatan yang mendukung untuk pengembangan siswa. Pentas seni, kemudian di Agustusan, kemudian kami ada karnaval sastra saat itu, jadi event bulan bahasa. Jadi satu kelas melakukan satu parade dari suku yang ada di Indonesia, diwakili oleh satu kelas masing-masing sesuai dengan atraksi dari suku tersebut. Apalagi pengembangan dirinya, ada namanya public speaking. Itu pematerinya dari teman-teman kalian sendiri atau kakak kelas kalian sendiri. Bahkan ada namanya Wikufest. Wikufest itu adalah acara festival yang diselenggarakan oleh alumni SMK Telkom Malang dan satu-satunya sekolah yang memiliki alumni Telkom School sejak angkatan 1 hingga angkatan yang terakhir kemarin lulus, angkatan 27 adalah SMK Telkom Malang yang tergabung dalam satu nama keluarga yaitu Wikusama. Wikusama, Widyaloka, Samekta, Kusuma Makarya, dan mereka menyelenggarakan event untuk alumninya. Acaranya gede dan bergengsi sekali karena pematerinya itu dari seluruh Indonesia. Kayak kemarin mengundang Ricky Elson, si pembuat mobil listrik dari Indonesia. Bahkan alumninya itu sudah sekarang banyak yang menjadi direktur, bahkan ada yang menjadi kepala desa, GM, dan kerjanya juga ada yang di luar negeri. Jadi ketika bergabung dengan Moklet, tidak khawatir bagaimana melanjutkan kerja berikutnya, karena alumni dimanapun, bahkan di Jepang juga sudah ada yang tinggal di sana, termasuk di Jerman. Mohon maaf, ini event, ya? Waktunya nggih. Oh, baik Ibu, terima kasih, mohon maaf. Kalau gitu saya lanjutkan ke voucher yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk kelas 9G ada voucher hanya terbatas 2 orang saja yang mau mendaftar hari ini. Kami berikan voucher potongan diskon harga pembayaran yang harusnya 200.000 menjadi hanya 150.000. Ini hanya untuk 2 orang pendaftar. Silakan yang berminat bisa langsung menghubungi Bu Novita. Nanti Bu Novita yang akan kami bantu untuk teknisnya pendaftaran di SMK Telkom Malang. Bismillah, semoga rezekinya kalian dilancarkan beserta orang tua, sehat selalu, stay safe di sana, dan diridhoi Allah untuk menjadi salah satu warga Mokletes nantinya. Terima kasih Bu Novita dan mohon maaf atas waktunya. Saya undur diri, dan Bu Yan, Bu Feli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Feli atas paparan informasi yang sangat jelas sekali ya tentang SMK Telkom. Baik anak-anak, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, berminat untuk mendaftar di SMK Telkom, silakan nanti bisa menyampaikan ke Bu Novi, untuk Bu Novi sampaikan ke Bu Feli dan timnya. Mungkin itu. Sebelum Bu Novi akhiri, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mungkin di luar Zoom ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih Bu Feli. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Mohon izin undur diri dulu. Billahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Feli. Bu Yan.
Sami-sami, Bu. Itu loh, Mama. Keluarga. Ya, selamat bergabung, Bu Feli. Selamat bergabung anak-anak yang sudah bergabung, silahkan bisa on kameranya. Kita tunggu teman-teman yang lain yang masih proses bergabung. Ya, sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin Ibu buka dulu ya. Silakan di-on-kan kameranya, Afra, Aisyah, Lintang, Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Feli Fitriani dari SMK Tilkom Malang dan anak-anakku kelas 9L yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih dikaruniakan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berjumpa lagi untuk sharing bersama demi mencapai kesuksesan. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, seperti yang sudah Ibu sampaikan, sekali lagi di-on-kan ya semuanya kameranya sambil menunggu yang lain bergabung. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, hari ini kita spesial ya, kedatangan tamu dari SMK Tilkom Malang yang akan memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan sekolah lanjutan SMK Tilkom Malang. Ya, nanti Bu Feli yang akan memperkenalkan diri, kemudian akan menyampaikan informasinya. Silakan anak-anak, barangkali ada yang berminat melanjutkan ke jenjang SMK, gitu ya, karena mungkin
di anak-anak atau mungkin di orang tua masyarakat itu terkadang masih memandang SMK itu sebelah mata gitu ya. Nanti nggak bisa kuliah, nanti kalau SMK ya terkadang di anak-anak masih ada itu pikiran seperti itu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Feli. Sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Mungkin itu karena waktu kita juga terbatas Bu Feli, jadi langsung saja waktunya kita serahkan kepada Bu Feli. Baik, terima kasih Bu Novita. Kalau seperti ini suara saya apakah jelas Ibu? Iya Ibu, jelas. Oh baiklah, syukurlah kalau begitu. Baik, terima kasih Bu Novita yang saya hormati, guru BK energik sekali dan setia memberikan informasi ke anak-anak untuk studi lanjut karena memang di BK nggih. Bu Feli ingin memberikan atmosfer semangat yang sama ala Moklet ketika Bu Feli menyapa semangat pagi dengan mengepalkan tangan. Mohon semuanya menyalakan kamera. Silakan kalian jawab semua dengan jawaban pagi, pagi, pagi 3 kali dan mengepalkan tangan. Bisa ya? Oke, kita coba pemanasan dulu coba. Semangat pagi. 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 Ini Jumatnya mendung jadi pagi-paginya agak halo ya sepertinya. Anak-anak yang belum on kameranya di-on-kan dulu. Oke. Bu Feli ingin dengar semangatnya yang lebih lantang lagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bu Novita, saya izin share screen ya. Oke, Bu, Untuk silakan. kegiatan kita hari ini, Bu Feli sudah menyiapkan presensi untuk kalian pada program Moklet Menyapa Sekolah. Kenapa kami disebut dengan Moklet? Karena kami satu-satunya SMK Telkom Malang, SMK Telkom yang berada di area Malang, dan Malang terkenal dengan kosakata walian. Oleh karena itu kata Telkom dikenal oleh kami dan dibanggakan oleh kami sebagai identitas kami di antara SMK Telkom yang lainnya sebagai Moklet. Jadi kebalikan dari Telkom. Because we are very proud to be Mokleters. Berarti slide saya sudah tercantum ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, untuk presensinya nanti silakan diisi, itu ada di link chat dan Bu Feli juga sudah share di Bu Novita ya. Baik, cerita berikutnya Bu Feli ambil dari Google. Untuk kalian yang saat ini kelas 9 tahun 2022, kalian akan melanjutkan studi itu di jenjang SMA dan SMK, berarti ditambah 3 tahun, 2022 ditambah 3 tahun berarti 2025, betul ya? Setelah itu tentunya karena kalian dari sekolah favorit yaitu MTSN 1 Kota Malang, prestasinya juga luar biasa dan ini adalah kelas Olimpiade. Wow, big applause for you. Bu Feli ucapkan selamat atas prestasinya dan pencapaiannya selama ini hingga akhirnya kalian berada di kelas Olimpiade, membanggakan orang tua. Nah, setelah kalian SMA dan SMK tentunya kalian punya cita-cita untuk melanjutkan ke college atau university. Kalau rata-rata 3,5 sampai 4 tahun, kalau dibuat general saja karena memang mesti ada yang molar itu dibuat 5 tahun. Berarti tahun 2022 kalian lulus SMP ditambah 3 tahun jenjang SMA SMK, berarti 2025 ditambah 5 tahun lagi di jenjang college, berarti kalian sudah siap menapaki jenjang karir di tahun 2003. Tahun berapa? Dibantu Bu Feli untuk menjawab saya. Tahun berapa? 2030. Nah, kalian bisa browsing di tahun 2030 itu tren pekerjaan untuk kalian nantinya apa? Berbeda dengan tren pekerjaan ketika Bu Feli SD dan SMP. Dulu Bu Feli ingin jadi dokter dan Bu Feli sudah jalan-jalan ke UNER-nya sendiri. Ternyata di masa Bu Feli kuliah tren itu akan sudah berubah termasuk untuk kalian. Sehingga Bu Feli sekarang bisa bercerita, ini saya ambil dari Google, 3 tren pekerjaan di masa depan saat kalian 2030 nanti adalah 1 di bidang psikologi, ini ya slide-nya. Yang kedua adalah di bidang sumber daya alam, dan yang ketiga adalah di bidang IT. Oleh sebab itu, SMK Telkom Malang The Real Informatics School, pertama kalinya sekolah IT di Indonesia adalah SMK Telkom Malang di antara SMK Telkom yang lainnya, dan kebetulan SMK Telkom lah yang mempelopori sekolah IT pertama di Indonesia. Kalian punya peluang lebih besar dan mayoritas siswa-siswi kami memang dari luar kota, dan khusus untuk kelas Olimpiade di MTSN 1 Kota Malang ini nanti kami berikan 1 insight khusus karena ini tidak saya berikan ke kelas yang lain. Jadi silakan disimak buat kalian yang ingin join gabung dengan Moklet.
karena Moklet terkenalnya memang di luar kota dan seluruh Indonesia, kecuali kalau di Malang lebih ke arah studi lanjutnya itu ke arah non-IT. Tapi sejak pandemi, lulusan SMA, MTS di Kota Malang akhirnya mengetahui dan tahu manfaatnya kebutuhan IT selama pandemi, makanya banyak yang bergabung dengan Moklet. Bismillah, salah satunya kalian dari kelas 9L ini ya yang melanjutkan kakak kelasnya di sini. Di sini di SMK Telkom Malang, selain dari prestasi putra-putrinya, siswa-siswi kami dan SMK Telkom Malang diresmikan oleh lembaga tes perguruan tinggi bahwa SMK Telkom Malang adalah sekolah swasta terbaik tingkat nasional. Oleh sebab itu, ketika kalian masuk nanti ke SMK Telkom Malang, seleksinya memang lebih berat, but Bu Feli bisa optimis karena kalian dari kelas Olimpiade, insya Allah kalian bisa melampaui itu. Di SMK Telkom Malang ada 2 profil program keahlian, yang satu adalah RPL dan yang kedua adalah TKJ. RPL itu rekayasa perangkat lunak lebih ke arah pemrograman, sedangkan TKJ lebih ke arah teknik komputer dan jaringan. Di sini Bu Feli sudah punya tim nih, yang kebetulan beliau ini adalah alumni SMK Telkom Malang yang akhirnya mengabdikan diri. Jadi salah satu kunci rahasia kenapa Moklet bisa terus berprestasi adalah alumninya. Profil RPL dan TKJ secara luas seperti apa akan diceritakan oleh rekan saya Bu Yantrita. Disilahkan Bu Yan. Oke, terima kasih Bu Feli. Perkenalkan adik-adik, saya Bu Yan. Kebetulan saya di sini ngajar yang jurusan TKJ ya. Tapi Bu Yan dulu alumni, salah satu alumni dari SMK Telkom Malang angkatan 15. Iya, tapi suaranya nyampe. Yang penting suaranya. Iya. Baik. Nah, biasanya sih pendaftar itu bingung pilih RPL atau TKJ, takutnya nanti salah jurusan atau bagaimana gitu ya, karena memang kurang tahu apa bedanya antara TKJ dan RPL. Jadi begini, TKJ itu berhubungan dengan jaringan komputer atau networking gitu ya, bahasa istilah Inggrisnya networking. Kalau RPL itu yang ada hubungannya dengan perangkat lunak atau software. Jadi gambaran umumnya adalah kalau kalian ingin belajar bagaimana cara membuat aplikasi, membuat software, membuat website, itu kalian bisa memilih jurusan RPL gitu ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan program komputer. Tapi kalau kalian berminatnya mungkin di yang ada hubungannya dengan internet gitu ya, ada hubungannya dengan internet, ada hubungannya dengan jaringan komputer, tentang keamanan data. Nah, itu kalian belajar di teknik komputer jaringan atau di TKJ. Jadi TKJ itu tidak selalu berhubungan dengan hardware. Sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan TKJ yang istilahnya dia tidak fisik saja, tetapi dia bisa mengerjakannya remote dari komputer atau laptop gitu ya. Jadi tidak harus ada hubungannya dengan naik-naik tower atau tarik-tarik kabel, itu tidak ada. Jadi TKJ sekarang itu sudah banyak software yang bisa mendukung pekerjaan dari jaringan komputer. Gitu. Dan untuk apa istilahnya nanti karirnya untuk nanti kedepannya itu juga sama-sama banyak juga pilihannya. Kalau di RPL itu kalian bisa jadi developer software IT, kemudian ada jadi programmer, kemudian jadi data analis, kemudian jadi database analis. Nah, banyak sekali. Kemudian kalau di TKJ ada selain sebagai engineer ya, sebagai networking engineer, kalian bisa sebagai cyber security engineer, kemudian bisa di cloud computing, banyak sekali gitu. Jadi peluang karirnya itu sama-sama banyak dan sama-sama dibutuhkan untuk industri saat ini dan kedepannya. Itu ya untuk gambaran mengenai perbedaan jurusan TKJ RPL. Semoga bisa
menambah wawasan nanti kalau ketika kalian mau daftar. Terima kasih Bu Feli. Sama-sama Bu Yan. Nah, berikutnya kenapa salah satu pilihannya the best school kalau di luar kota terkenalnya one of the dream school is SMK Telkom Malang. Pilihannya kenapa? Semua fasilitas pembelajaran kita memang versi digital. Kalau kalian mungkin di MTS 1 Kota Malang pada saat pandemi menggunakan versi digitalnya, tapi kami selama SMK Telkom Malang berdiri sejak tahun 92 sudah memaksimalkan digital learning. Jadi semua sistem informasi, rapot, presensi, pembelajaran, kami fasilitasnya semuanya dari digital. Kemudian ada kelas kerjasama dengan industri yang ini berbeasiswa. Tahun ini kita ada Beyond, Telkom DDS, dan DOT. Ruang podcast kami juga memiliki sendiri, bahkan proyeknya anak-anak ketika kalian tahu film startup, anak-anak. Tahu film Korea startup ya? Mungkin yang sudah nonton gambarannya film startup yang film Korea series itu ngerancang bikin aplikasi, cari investor, kemudian nanti aplikasinya dijual dan seterusnya. Seperti itulah realita kehidupan anak-anak di SMK Telkom Malang. Jadi mereka sudah kelas 11 sudah membuat aplikasi karya mereka sendiri dengan nama mereka sendiri. Kalau contoh yang di paling bawah ini contohnya adalah E-Jemaah. Jadi itu kelas 12 bikin project dilombakan, kemarin menang Digisusu 60 juta per kelompok. Berangkat dari aplikasi ini dibuat dari keresahan selama di kota Malang karena mereka mayoritas luar kota, kebingungan mencari masjid yang masih kosong yang mana. Sampai akhirnya dibuatlah satu aplikasi E-Jemaah ini. Sehingga tahu plot mana masjid yang masih kosong dan masih bisa dijangkau di area mereka. Ini proyeknya anak-anak seperti ini. Jadi mereka membuat aplikasi sendiri. Kemudian lembaga sertifikasi kami yang sudah berlisensi, kita kerjasama dengan Microsoft dan ini biaya yang kalian bayarkan selama di SMK Telkom Malang bagian awal itu sudah termasuk all in biaya ini. Kalau kalian nanti kepingin sertifikasi sendiri, mau nyoba nggak apa-apa. Biayanya sekitar 3-4 juta per siswa itu kalau lolos. Kalau belum ya berarti ikut remedi daftar lagi. Tapi kalau di SMK Telkom Malang sudah termasuk kalian lulus, sudah termasuk pada sertifikat MTA ini tadi. Sedangkan Android itu sebuah mata pelajaran, jadi bukan merek sebuah HP ya nak ya. Lembaga lainnya adalah kami sertifikasi dengan Cisco, Mikrotik. Selama ini kalian pakai jaringan mungkin dari produk-produk Telkom, ya Bu Feli maaf ya nyebutkan. Itu vendornya adalah dari ini namanya Mikrotik, ada Cisco. Kalau Amazon insya Allah anak-anak sudah tahu. Selain prestasi guru Bapak Ibu putra-putrinya, prestasi Bapak Ibu gurunya juga ada yang tingkat sekolah dan tingkat nasional. Ini sedikit gambaran lab yang ada di kami, termasuk kami memiliki lab tersendiri untuk Mac atau komputer Apple sendiri, kami punya labnya sendiri dan kalian harus terbiasa untuk itu. Eskulnya kami tidak hanya di bagian olahraga, kami seni ada, fotografi juga iya, bahasa Inggris mereka punya klub sendiri, bahkan punya komunitas yang bukan ekskul, jadi istilahnya komunitas tapi difasilitasi oleh sekolah yaitu cycling atau bersepeda. Ini podcast yang kemarin oleh anak-anak dan di sini ada profilnya lomba murotal. Jadi di SMK Telkom Malang itu ada mata pelajaran tahfidz. Nah, kurang lebih sama ya kalau di MTS, sedangkan di SMK Telkom Malang itu kan SMK dan sekolah umum, tapi kami di sini ada mata pelajaran tahfidz yang bertemu 3 kali dalam 1 minggu dengan Bapak Ibu gurunya, ada munakosahnya juga, ujian untuk kenaikan levelnya, dan itu ada sertifikatnya juga. Prakerinnya atau magang, kalian nanti sudah dengan industri yang berelasi dengan kami itu ada sekitar 150 lebih industri. Kalau yang kami fotokan di sini yang sudah kerjasama dalam Telkom Group ya, ada Mitratel, tapi juga ada yang tidak. Contohnya ini dengan Badan Pusat Statistik atau kantor pemerintah negara. Kemudian di Angkasa Pura juga ada, bisa di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi semuanya kantor-kantor membutuhkan IT di bidangnya masing-masing dan kalian punya peluang besar itu sampai nanti tahun 2030 masih akan jadi tren ke kalian. Prestasi sekolahnya, e-sport juga kami fasilitasi kemarin, e-sport selama pandemi hadiahnya sampai 1.500.000 itu dari sekolah sendiri, belum e-sport dari eksternal, luar dari sekolah. LKS alhamdulillah kita menjuarai terus di tingkat nasional, robotik, basket juga demikian. Kalau juaranya tentang IT udah banyak. Nanti kalian bisa cek di Instagram sama YouTube kami. Apa sih aplikasi-aplikasi yang sudah pernah dibuat sama kakak-kakaknya di SMK Telkom Malang. Nanti kalau saya lulus dari SMK Telkom Malang, apakah saya harus langsung kerja? Itu pilihan.
Jadi kalau di sini di kelas 12 sudah ada dua grup WA besar, fokusnya yang mau kerja atau yang mau kuliah. Kalau yang kerja, rekrutmen industri langsung datang ke sekolah. Jadi industri lah, 150 industri tadi sudah ada jadwalnya, mau kalian ikut ke industri yang mana, silahkan ikuti proses rekrutmen, wawancara, dan tes yang ada di industri tersebut, dan itu di sekolah. Makanya, anak SMK Telkom Malang sebelum wisuda pun sudah banyak yang keterima kerja karena itu rahasianya. Ini salah satu contoh ya yang saya paparkan. Jadi industri yang datang ke sekolah proses rekrutmennya. Kalau yang kuliah, ini saya paparkan. Kalau yang paling baru ini ada Mas Doksa, ini di UB jurusan Sistem Informasi. Beliau dari SMP 2 Jombang. Apakah kuliahnya hanya bisa di dalam negeri? Tidak. Mbak Aulia ini yang paling kanan. Dulu waktu SMK jurusannya dia dari TKJ, tapi beliau rajin untuk cari informasi beasiswa kuliah ke luar negeri, dan sekarang beliau kalau di sini fotonya dia saat masih S1, beliau sekarang sudah melanjutkan S2 di Cina dan itu full beasiswa. Belajarnya juga dari awal belajar, tidak hanya bahasa Cina termasuk tulisannya. Kalau di Turki ini, kalau Mas Dandi ini kuliahnya dia sembari kerja. Jadi dia jalan dua, kerja di SIP sebagai apa istilahnya cyber security. Kalau kalian cyber security itu contohnya yang bagian ngamankan jaringan. Kalau ada hacker itu yang bagian nyetop, yang bagian nge-security-nya itu adalah si cyber security orang ini. Jadi Mas Dandi ini prestasinya dulu ke Cisco, kerja di SIP tapi juga kuliah di BINUS. Jadi kuliahnya online. Terus ada Mas Yoga, satu-satunya alumni SMK Telkom Malang yang lolos ITS tanpa tes karena dia lolos pakai lomba ke ITS, langsung dapat free pass. Ini Mas Yoga angkatan 25, berarti 3 tahun yang lalu lolos. Itu ya, jadi sangat bisa kemungkinan kalian untuk melanjutkan kuliah. Apalagi Bu, pakai bisa di kedinasan. Jadi kalian tahu kuliah kedinasan itu ada STAN, STPDN, STIS, kalau STIS itu untuk SMA, tapi juga banyak yang lain. Ada 13 industri kuliah kedinasan. Kalau di sekolah kami, putra-putri kami yang akhirnya lolos ikut tes ke sana yang sudah tiap tahun mengirimkan siswa di kedinasan adalah di Telkom Akses, karena ini memang kami kerjasama dengan Telkom. Kemudian STAN, kalau kalian pernah tahu berita, saya lupa tahun berapa, ada Menteri Sri Mulyani berfoto dengan alumni terbaik lulusan STAN tahun itu. Masnya ganteng, bukan Mas Yoga. Kalau ini Mas Cahyo ya. Foto itu yang disalami oleh Ibu Menteri Sri Mulyani itu adalah alumni SMK Telkom Malang dan anak SMK. Bisa bersaing sama anak SMA, SMK, IPA, IPS di seluruh Indonesia. Jadi yang meraih juara lulusan terbaik, wisudawan terbaik di STAN saat itu yang bersalaman dengan Sri Mulyani adalah lulusan SMK Telkom. Kerja di Mabes Polri juga iya, ini bagian cyber, juga sama. Kemudian ada di Disub Kota Blitar, ini memang sekolah kedinasan. Dan yang paling baru adalah 3 tahun ini sekolah di Sekolah Sandi Negara. Dulu namanya SSN, Cyber dan Sandi Negara. Ini kedinasan, Nak. Jadi kamu kerja langsung otomatis dinas di kantor-kantor kedinasan tersebut. Kalau sekarang namanya Politeknik Sandi Negara. Ini juga lulusan dari SMK Telkom Malang. Peluangnya besar buat kalian. Kalau yang kerja sama bisnis, wah ceritanya akan banyak. Yang di Tokped ini ada Mas Ananda, mentornya GoFood. Bahkan Mbak Feby ini orang Tulungagung, kuliah online di BINUS, tapi dia punya bisnis kafe sendiri. Ada namanya Mas Dandi yang tadi saya ceritakan, yang dia kerja di SIP, dia itu juga sebagai SPV cyber security-nya, kerjanya di sana. Nah, ini yang bisnis pemilik atau CEO atau founder dari floral.id. Kalau kamu cek di IG tentang clothing line gitu ya, pemilik floral.id, cabangnya sudah ada belasan di Bogor. Alumninya adalah SMK Telkom Malang, pemiliknya adalah SMK Telkom Malang. Kalau yang di Pertamina yang ada di Papua, ini ada dari angkatan 13 Mas Rahmatul. Terus bagaimana saya bisa join Bu ke SMK Telkom Malang? Silahkan hubungi Bu Feli, nanti ada nomornya Bu Feli. Untuk biaya pendaftaran adalah 200.000. Kalau penawaran yang voucher, kami samakan dengan kelas yang sebelumnya. Jadi pada saat Bu Feli presentasi ini, kalian bisa mendapatkan 2 diskon pembayaran pendaftaran yang harusnya 200.000 menjadi hanya 150.000, nanti sistemnya cashback, tapi hanya untuk 2 siswa dari kelas Olimpiade. Nanti yang berminat segera langsung hubungi Bu Novita.
Bu, biayanya kok besar ya sekolah di SMK Telkom Malang? Biaya segini adalah biaya selama 3 tahun di SMK Telkom Malang. Syarat pendaftarannya apa? Kamu silahkan klik website ppdb.smktelkom-mlg.sca.id, lengkapi biodata, tidak perlu jauh-jauh nanti ke Malang, tapi kalau kepingin datang ke Sawah Jajar ke sekolah juga monggo, isi biodata, foto bisa selfie, diunggah, bayar pendaftaran transfer. Nanti untuk surat keterangan sehat dan bebas buta warna bisa menyusul. Tesnya nanti akan kita majukan. Yang awalnya kita mau tanggal 12 Maret, kita akan maju insya Allah penutupan tanggal 28 Maret agar tidak mengganggu aktivitas ujian kalian selama di SMP. Jadi untuk pendaftaran online-nya, kalian tinggal klik ini, ppdb.smktelkom-mlg.sca.id. Nanti vouchernya yang berminat langsung menghubungi Bu Novita, nanti Bu Novita akan setor namanya ke kami, jadi hanya 2 siswa saja. Tetapi penawaran spesial yang kami berikan khusus untuk kelas Olimpiade MTSN 1 Kota Malang, ini juga biar Bu Novita juga dengar. Jadi Bu Novita untuk kelas Olimpiade ini, Bu Feli sekaligus di sini sebagai Ketua PPDB di SMK Telkom Malang merekomendasikan seluruh siswa dari kelas 9L yang daftar PPDB di kami jamin untuk bisa diterima seleksinya. Ya, ini kesempatan besar. Bu Feli tidak menawarkan ke sekolah yang lain, hanya di MTS 1 Kota Malang, dan ini hanya untuk kelas Olimpiade. Jadi nanti yang daftar tetap ikut seleksinya, tapi Bu Feli bisa merekomendasikan nama-nama kalian tersebut, jaminan masuk SMK Telkom Malang. Semoga niatan kalian untuk studi lanjut yang lebih baik, terutama di arah IT, kalian kan sudah akrab dengan gadgetnya daripada dengan temannya, dan lebih senang untuk menjadi seorang CEO di bisnis kecil daripada ikut perusahaan besar. Semuanya kami fasilitasi dan kalian akan bisa membuat satu software house sendiri, kerjanya bisa remote dari rumah, pakai kaos tanpa perlu bersepatu, malah punya karyawan. Yang berminat bisa langsung ke Bu Novita atau ini nomornya Bu Feli 081 235 268 729. Jadi Bu Feli ulang sekali lagi, untuk kelas Olimpiade khusus selain ada 2 nama voucher potongan harga dari kelas Olimpiade, nanti silakan disertakan Bu Novita. Bu Feli menjamin dan merekomendasi kalian diterima di SMK Telkom Malang. Semoga berkah untuk orang tuanya, dimudahkan rezekinya, stay safe there, semoga kita semuanya juga sehat. Amin. Bu Feli pamit, itu dari Bu Feli. Kalau ada pertanyaan, yuk silahkan. Yang berani bertanya 2 orang, Bu Feli kasih merchandise saat ini juga, nanti diambil di SMK Telkom Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feli. Iya. Spesial ya untuk kelas ini, silahkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Feli, sangat detail sekali informasinya. Silahkan, barangkali yang suka di IT dan pengen menekuni di bidang IT sampai nanti di karirnya, sudah sangat jelas sekali anak-anak setelah dari MTS ke SMK, dan itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, baik itu universitas negeri maupun kedinasan, atau bisa langsung bekerja juga bisa. Jadi pilihannya itu justru lebih banyak ya daripada SMA seperti itu. Dan alhamdulillah Bu Feli untuk kelas 9L sudah ada siswa kami yang diterima di gelombang 1. Alhamdulillah. Atas nama Aisyah Ayudia ya. Oke, mana Mbak Aisyah? Mbak Aisyah bisa on kameranya, Mas. Masya Allah, Mbak. Masya Allah, selamat menjadi Mokleters ya. Semoga nular ke temennya. Nanti bisa barangkali ada yang berminat lagi, masih ada di gelombang 2, terakhir pendaftaran sampai nanti 28 Februari. Betul. Silakan anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Bu Feli di sisa nanti dapat merchandise. Iya. Official merchandise kami. Kalau yang malu-malu nggak mau bertanya, boleh screenshot kegiatan ini, sampaikan di upload di Instagram Story tag SMK Telkom Malang dengan caption yang menarik, keterangan yang menarik, kalian juga akan dapat merchandise, bisa. Yuk silahkan, anak-anak pemberani dan hebat dari kelas Olimpiade. Silahkan yang kreatif bisa screenshot dan di ke IG-nya SMK Telkom, barangkali rezeki nanti dapat pulsa ya dari SMK Telkom. Betul.
Itu Mbak Aisyah. Selamat ya Mbak Aisyah ya. Tesnya kemarin gimana rasanya Mbak? Berat nggak? Waktu tes wawancaranya. Oke, ini bocoran dari Mbak Aisyah ya. Nanti kalian bisa tanya tesnya apa saja. Tesnya ada 2, akademis dan non-akademis. Kalau akademis ngerjakan 3 mapel soal, matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Karena semua bahasa pemrograman itu bahasa Inggris. Nah, logikanya harus jalan. Bukan berarti matematika sama fisikanya harus 9 atau 8 boten, tapi kemampuan logikanya harus jalan. Yang kedua adalah tes non-akademis. Ini meliputi wawancara siswa dan ortu. Tes kesamaptaan itu fisik kemarin sit up, push up, lari kecil gitu ya Mbak Aisyah ya. Karena tahan fisiknya memang harus fight di sini, harus jadi fighter kalau di SMK Telkom Malang, termasuk nanti tes kesehatannya diwakili dari berkas kesehatan dan tidak buta warna itu. Oke, yang lain yuk. Mungkin Mas Muhammad Alfariski. Aris, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Nak? Davi? Iya, boleh. Berapa satu kelasnya ini, Bu, jumlahnya? Satu kelasnya ada 32. Ini mungkin ada yang berhalangan Oke. hadir juga. Oke, siap. Oke, Ya, mungkin kalau belum ada yang ditanyakan, anak-anak bisa Baik. dilanjutkan keluar Zoom ya. Nanti silakan Baik. yang berminat bisa menyampaikan ke Bu Novi, nanti Bu Novi sambungkan ke Bu Feli untuk pendaftarannya. Barangkali ada yang berminat, bisa sharing dengan Aisyah juga yang sudah berpengalaman ya, mengerjakan tesnya kemarin, model soalnya gimana gitu ya. Nanti bisa jadi temennya Aisyah diterima di gelombang 2. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke, Sudah nanti file PPT-nya saya share ke Ibu ya. Oh, iya Bu. Oke. Monggo. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum Bu Novi tutup. Sudah cukup ya anak-anak. Ya, persiapan untuk Zoom dengan mapel berikutnya lagi. Baik. Ya, terima kasih Bu Feli atas waktunya, Sama Bu Novita. informasinya untuk anak-anak. Kalau langsung dari SMK Telkom itu kan anak-anak Iya. lebih yakin Bu, tentang apa yang ada di sana, kemudian nanti kelanjutannya gimana gitu. Dan Baik. itu insya Allah anak-anak juga sudah mendengarkan sendiri langsung penjelasan dari Bu Feli, nanti untuk tindak lanjutnya di luar Zoom. Terima kasih, mohon maaf dari Bu Novi atas kekurangannya. Mungkin Ibu akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita, izin undur diri. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Bu Feli share tadi ya. Baik, Bu.